Ya, disokong pemulihan bisnis, kinerja industri perbankan sepanjang tahun 2021 kembali ciamik. Tidak terkecuali PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk yang bahkan sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintah Indonesia telah menyetor dividen atas laba bersih tahun buku 2021 sebesar 14,04 triliun kepada kas negara. Melalui rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar 1 Maret 2021 lalu, Bank Rakyat Indonesia mengumumkan besaran rasio dividen sebesar 85% dari total laba bersih tahun buku 2021 yang sebesar 31,06 triliun rupiah. Sehingga nilai total dividen yang disetor BRI kepada pemegang saham setara dengan 26,04 triliun rupiah. Sebagai pemegang saham pengendali yang menggenggam porsi saham di BRI lebih dari 53%, pemerintah Indonesia pun berhak mendapatkan setoran dividen yang jumbo. Pembayaran dividen atas laba bersih tahun buku 2021 ini sudah dilakukan BRI pada 1 April 2021 lalu. Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan kontribusi perseroan kepada negara melalui pembayaran dividen sebesar 14,04 triliun rupiah merupakan wujud dari upaya perseroan dalam menyampaikan economic value kepada seluruh pemegang saham, terutama pemerintah di tengah pemulihan ekonomi saat ini. Sunarso menegaskan BRI berkomitmen untuk berkontribusi dengan baik dan menjaga fundamental kinerja perseroan, sehingga BRI akan tumbuh dengan sehat, kuat, dan berkelanjutan. Salah satu bukti nyata upaya BRI tumbuh dengan kuat dan berkontribusi kepada seluruh pemegang sahamnya pun tergambar dari besaran rasio dividen yang ditetapkan atas laba bersih tahun buku 2021. Karena besaran rasio dividen tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah BRI melantai di Bursa Efek Indonesia sejak November tahun 2003. Tidak hanya itu, besaran dividen per saham yang BRI berikan kepada pemegang saham juga mencetak rekor tertingginya sejak emiten perbankan plat merah ini melantai di Bursa Efek Indonesia. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan 1 Maret 2022 ditetapkan bahwa besaran dividen BRI setara dengan Rp174,23 per saham. Dividen per saham tersebut juga meningkat 76,17% dibandingkan besaran dividen per saham yang disetor atas laba bersih tahun 2020. 5% dari laba tadi, atau tepatnya adalah 26,4 triliun rupiah, gitu, ditetapkan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Dengan asumsi adanya pengalian treasury stock sebelum tanggal cum date, maka dividen yang akan dibagikan ini sekurang-kurangnya ekivalen dengan Rp174,23 per lembar saham. Sunarso menegaskan keputusan pemberian dividen atas laba bersih tahun buku 2021 sudah mempertimbangkan kondisi struktur modal perseroan yang kuat, serta posisi likuiditas BRI yang masih sangat optimal untuk mendukung rencana ekspansi bisnis ataupun sebagai antisipasi resiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. Untuk sepanjang tahun 2021, BRI membukukan kenaikan total aset konsolidasi sebesar 4,23% secara tahunan hingga menjadi Rp1.678,09 triliun. Pertumbuhan aset ini didukung kenaikan penyaluran kredit konsolidasi yang mencapai Rp1.042,87 triliun dan total dana pihak ketiga BRI yang menembus Rp1.138,74 triliun pada akhir 2021. Kita mencapai Rp1.042,9 triliun atau tumbuh 2,2% year on year, dan pencapaian ini didominasi oleh segmen mikro, kecil dan menengah UMKM yang mencapai Rp874,6 triliun, sehingga komposisi UMKM pada seluruh portofolio kredit BRI itu porsi UMKM-nya mencapai 83,86%. Untuk sepanjang tahun 2022, manajemen BRI optimis pertumbuhan kredit konsolidasi akan bisa meningkat kisaran 9% hingga 11% secara tahunan. Pemulihan ekonomi, meredanya kasus infeksi COVID-19 hingga kondisi permodalan yang mumpuni menjadi beberapa faktor keyakinan terkait mengembangkan kinerja sepanjang tahun ini.
Kondisi permodalan BRI yang kuat saat ini adalah berkat keberhasilan aksi penambahan modal atau rights issue jumbo sebesar 96 triliun rupiah yang perseroan lakukan pada 2021 lalu. Rights issue BRI tersebut merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan merupakan yang ketiga di wilayah Asia serta tertinggi nomor 7 di dunia. Seiring dengan kesuksesan aksi korporasi tersebut, kini BRI telah resmi menjadi induk usaha dari Holding Ultra Mikro atau UMI. Dan perseroan juga membawahi PT Pengadaian dan PT Permodalan Nasional Madani. Secara bersama-sama, Holding Ultra Mikro ini berkomitmen untuk meningkatkan dukungan pemberdayaan dan pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro. Bahkan, secara bersama-sama, Holding Ultra Mikro ini optimis dapat melayani 55 juta nasabah ultra mikro yang tersebar di seluruh Indonesia pada 2024 mendatang. Dan salah satu strategi untuk mencapai tersebut adalah dengan pembentukan tim sinergi budaya kerja bernama Brigade Madani. Atas kontribusi BRI kepada pengembangan segmen usaha kecil dan menengah maupun kepada negara, Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir menyatakan pembagian dividen BRI menjadi angin segar bagi dunia perekonomian mikro maupun makro. Secara mikro, BRI mampu beradaptasi dengan model bisnisnya yang fokus mendukung UMKM. Sementara secara makro, kesuksesan di level mikro itu mampu berkontribusi dalam mendukung perekonomian nasional dan pembagian dividen BRI atas laba 2021 adalah bukti kesuksesan kinerja BRI dalam menjalankan bisnis ultra mikro di tengah pandemi COVID-19.